hari ini hanya dapat dibangun bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, rukun dan harmoni jadi kekuatan. Kita bersaudara, saling terima apa adanya. Mari gandeng tangan, capai indahnya damai negeri tercinta. Mari saling hargai, saling peduli dan mencintai untuk masa depan Indonesia jaya, makmur sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, Om Santi, Santi Om, Guru Sumangata, salam Pancasila. Kembali kita bersama dalam Lego-Lego rangkaian Sipakatau Gotong Royong Gerakan Kebudayaan dari Sulawesi yang kita tayangkan setiap hari Selasa. Lego-Lego keempat ini kita ada tema keberadaan orang Bugis di Sarawak, Malaysia. Telah hadir bersama kita narasumber kita Dr. Kandidat Alwi bin Daud dari Universitas Malaya, Kuala Lumpur, Guru Sumangata. Selamat datang. Terima kasih. Di Makassar. Mungkin memperkenalkan langsung dirinya ya, Pak Alwi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di sini, siang. Terima kasih diucapkan kepada Pak Prof Halilintar kerana mengundang saya ke sini. Sebenarnya ini kunjungan yang kali ke-5 kalau tak salah saya ke Makassar, tetapi ini yang pertama kali yang agak ada banyak kegiatan lah yang saya buat. Saya Alwi bin Daud sekarang tengah kuliah di Universiti Malaya dalam jurusan sejarah sebenarnya. Saya sedang menyiapkan tesis kajian saya yang bertajuk kearifan lokal di dalam Perang Makassar. Kajian ini berdasarkan beberapa naskah. Yang pertama naskah syair Perang Makassar itu sendiri, kemudian syair Atoriolong Ribone, kemudian bukan syair, naskah Atoriolong Ribone, kemudian naskah Peta Melampek Gemana, dan yang terakhir sekali adalah Sindrilik Kepala Talung Batua. Jadi berdasarkan keempat naskah inilah saya melihat bagaimana kearifan, apakah kearifan lokal yang ada di dalam Perang Makassar itu sendiri. Jadi sebelum ini S1 saya mengkaji tentang kecapi, caping lah kalau di sini, Ensemble Diaspora Bugis di Tawau, Sabah. Jadi saya banyak turun ke lapangan, khususnya di Sabah, untuk mencari generasi
yang masih lagi bermain alat muzik kecaping inilah. Kemudian S2 saya pula, saya mengkaji tentang Opo Bugis Lima Bersaudara. Nah, itulah pertama kali kunjungan saya, dan saya sempat bertemu dengan Prof di UNM kemarin. Samping diskusi, kemudian banyak kegiatan dan aktiviti yang dibawa oleh Prof sendiri, seperti ke pembuatan kapal pinisi ya Prof, kalau tak salah saya. Jadi sekarang ini saya sebenarnya membuat penelitian di lapangan lah. Saya baru pulang dari Bone dan Sopeng untuk mendapatkan data-data untuk tesis saya lah. Saya baru juga membuat diskusi di RRI sebentar tadi tentang bagaimana merasakan leluhur Sulawesi Selatan itu. Jadi hari ini saya ingin berkongsi tentang keberadaan orang Bugis di Sarawak. Hal ini kerana jarang sekali kita bincangkan tentang orang Bugis yang berada di Sarawak. Jadi makanya saya rasa perlu ada semacam sharing ya untuk teman-teman yang di Makassar, khususnya di Sulawesi itu sendirilah, sebagai berkongsi maklumat tentang keberadaan orang Bugis di Sarawak. Ya, baik. Mungkin sebelum kita ke fokus ke orang Bugis Sarawak, mungkin bisa digambarkan ya orang Bugis di Malaysia itu bagaimana saja? Ya, iya Prof. Sebenarnya keberadaan orang Bugis di Malaysia itu sudah awal lagi sebenarnya. Kalau kita lihat dalam catatan Lontara Goa Taluk juga sudah disebutkan bagaimana interaksi atau perhubungan antara orang Melayu dengan orang Bugis, tetapi digambarkan di situ adalah kara yang samar luki ya. Sumber luka. Samar luka yang disebut. Semangat luka sebenarnya. Yes, yang disebutkan di dalam itu. Mana itu sekitar abad ke-15 lagi ya. Sudah ada hubungan antara kerajaan Makassar itu sendiri dengan Melaka. Tetapi itu bukanlah penanda aras keberadaan orang Bugis yang sebenar. Kalau kita melihat keberadaan orang Bugis yang sebenar itu adalah pada sekitar abad ke-16. Di situ sudah ada penempatan orang-orang Bugis di Selangor khususnya. Kerana sebelum kedatangan Opo Bugis Lima Bersaudara ini, yang kita kenali sebagai Opo Daeng Parani, Menambun, Kemasi, Merewa dengan Celak, sudah ada orang Bugis yang mendiami di Selangor itu khususnya sendiri. Kerana sudah ada sudah ditemukan cop mohor atau sebagai simbol kekuasaan yang dimiliki oleh orang Bugis. Jadi itu dalam konsep yang berlaku di Semenanjung Tanah Melayu, maksudnya Semenanjung Malaysia lah, seperti Johor, Selangor dan sebagainya. Tetapi di Borneo khususnya yang kita tahu Sabah dan juga Sarawak. Dan Sabah ini sudah selalu dibincangkan keberadaan orang-orang Bugis di sana, kerana bersempadan dengan wilayah Kalimantan Timur kan. Jadi kalau kita melihat banyak kajian yang hubungan langsung antara orang Bugis di Kalimantan, maksud saya di Nunukan dengan di Tawau. Kalimantan Utara sekarang. Ya, Kalimantan Utara di situ ya. Jadi berlaku revisit, arus balik setiap tahun itu. Ada aktiviti kegiatan, misalnya pulang ke kampung untuk menjejaki leluhur. Jadi itu sudah biasa kita dengar ya. Itu sekitar abad ke-19 awal yang dibuka oleh orang Wajok, yang kita tahu yang sangat terkenal sebagai pedagang, yang digelar sebagai Puang Adok. Puang Adok itu mengusahakan tanaman kelapa lah sekitar abad ke-19, awal 19 di Sabah. Tetapi yang menarik sekali di Sarawak ini, jarang sekali kita diskusikan tentang keberadaan orang Bugis di Sarawak. Makanya saya sebentar lagi akan
memberi fokus kepada keberadaan orang Bugis di Sarawak, Prof. Iya, memang sangat jarang kita Ya, baca atau dengar ya tentang Sarawak ini, karena mungkin karena bukan di pantai atau di tengah-tengah Kalimantan dia justru. Kalau kita lihat Sarawak juga mempunyai sempadan dengan Kalimantan. Di situ juga ada di Kalimantan Barat itu ada hubungan langsung juga dengan Oppo Bugis sebenarnya. Oppo Bugis ini saudara itu kan Daeng Menambung itu menjadi penambahan di Sambas, di Sambas. Tetapi tidak diketahui seterusnya kemanakah perginya cikal bakalnya itu, apakah terus berasimilasi dengan budaya Sarawak itu sendiri atau tidak langsung menetap di Sarawak. Jadi yang saya ingin fokuskan di sini ialah sekitar awal abad ke-20 di mana pada sekitar abad ke-20 lah ya, 20 awal pada 1925 saya masuk ke Sarawak ya, Prof. Okey, mereka ini datang dari Sulawesi Selatan ke Kuching pada awal Februari 1925. 25 ya. Sudah datang ke sana lah. Jadi mereka ini terdiri daripada suku Bugis Wajo. Kan kita kenal Bugis Wajo ini terkenal sebagai pedagang. Di Johor juga masih ramai cikal bakalnya yang menggunakan pangkal nama Ambok dengan Indok. Di Johor itu masih ramai, Ya, Prof. Johor. Di daerah di negeri Johor ya. Jadi di Sarawak itu yang suku yang datang awal itu adalah yang dikenal sebagai suku Bugis Wajo tadilah, yang kalau istilahkan di Malaysia itu sebagai Cina hitam. Karena mereka ini kan pedagang tetapi memiliki kulit yang gelap kan. Jadi gelar Cina hitam. Jadi pada masa tersebut Sarawak di bawah pemerintahan Tuan Raja Muda Charles Wyndham. Ini masih di bawah pemerintahan Raja Putih yang selalu kita dengar tentang James Brooke. Ini adik dia. Jadi dia yang masih memerintah. Jadi kumpulan pertama mereka terdiri daripada 4 orang. Ini saya baca sebab saya tak ingat nama ya, Prof. Mereka adalah almarhum Haji Rio bin Haji Daeng Paliweng. Kemudian Haji Abdul Rashad bin Haji Benu. Ketiga Haji Daeng Pabilai bin Daeng Bacok. Dan yang keempat Haji Abu Bakar bin Haji Daeng Mengata. Ini bersaudara atau? Tidak, mereka bukan ini. Tetapi mungkin jugalah bersaudara kan, kerana datangnya dari Berkeluarga lah. yes, dari Wajo. Ya. Jadi kedatangan mereka ini sebagai perintis dengan objektif untuk mencari tanah. Jadi mereka ini bertujuan untuk mencari tanah untuk tanaman kelapa lah, kopra. Di Kuching mereka kemudiannya bertemu dan bersahabat baik dengan Datuk Amar, Abang Sulaiman dan Tua Kampung Arbi. Datuk Amar ini penduduk tempatan lah. Jadi mereka menyatakan hasrat untuk mencari tanah yang sesuai untuk dibangunkan sebagai ladang kelapa. Itu hajat mereka. Kemudian hasrat ini disampaikan kepada Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Ini semacam gubernur pada masa tersebut, menjawab jawatan sebagai Datuk Bandar. Kalau di sini wali kota atau bupati lah ya. Hasrat ini kemudian sampai ke pengetahuan Tuan Raja Brooke tadi, maka mereka diizinkan atau diberikan kebenaran untuk meneroka awal di tanah-tanah di Sarawak itu sendiri. Ini di daerah Kuching Sarawak. Jadi pada tahun 1926 kira-kira lebih 20 orang Bugis yang datang ke Simunjan. Simunjan ini satu daerah di Sarawak. Kalau di sini semacam provinsi lah ya. Kabupaten kalau di sini, Prof. Jadi bersama pekerja mereka ini bermukim di kampung Iboy, Ulu Jai dan kawasan Pendam. Kemudian memandangkan kawasan itu masih lagi Prof, belum diteroka. Maksudnya masih darah lah, masih belum disentuh lagi hutan yang sangat tebal. Jadi tugas menebang pokok itu dilaksanakan oleh mereka yang berempat tadi ini sebagai ketua dan dibantu oleh pekerja. 4 orang Bugis ini sendiri yang turun langsung untuk mengerjakan hutan tersebut. Apa yang menarik, mereka ini membina rumah dalam bentuk yang sangat sederhana.
mereka membina rumah yang simple, sangat sederhana. Malahan di tengah hutan. Rumah yang didiami di tengah-tengah hutan yang tebal itu. Jadi struktur yang mereka bina itu sangat ringkas dengan daun palma, daun nipa. Kemudian itu dijadikan sebagai bumbung atapnya. Daun nipa itu perkara biasa ya, Prof. Dan papan daripada pokok yang dipotong dan bulu sebagai lantai dan dinding. Maksudnya bambu itu dijadikan sebagai lantai dan juga dinding. Kemudian apa yang menarik di sini, penduduk tempatan itu yang terdiri daripada orang-orang Melayu. Di sana ada juga orang Melayu, orang Dayak, Iban. Orang Dayak itu terdiri Iban. Jadi mereka ini sangat kagum dengan kecekalan orang Bugis ini. Karena itu kan hutan yang sangat tebal. Tidak mungkinlah orang-orang yang biasa. Malahan orang tempatan sendiri tidak berani untuk meneroka awal ke dalam hutan yang lebat. Dan digambarkan juga di dalamnya itu terdapat binatang, haiwan yang buas, yang liar. Tetapi orang Bugis ini berani. Mereka perintis masuk ke dalam. Jadi itu menjadi suatu kekaguman untuk orang-orang tempatan. Malahan mereka menganggap, wah itu mustahil boleh masuk. Tapi orang Bugis berjaya meneroka. Dan mereka membina parit untuk di tanaman kelapa itu, memerlukan sekitarnya itu digali, keluasannya itu dikelilingi oleh parit. Dan selepas 2 tahun itu kemudian barulah hasilnya dapat dituai. Kemudian kalau istilah sini panen lah selepas 2 tahun. Jadi saya tertarik di sini karena mereka ini juga adalah sebagai pengamal agama Islam yang sangat kuat. Dan digambarkan di dalam ini ya, yang ini meskipun mereka mengerjakan ladang seluas 30 ekar, tetapi mereka tidak pernah mengabaikan ibadat. Jadi walaupun mereka bangun seawal pagi untuk solat subuh, kemudian turun ke ladang pada pukul 6 pagi, balik tengah hari pada pukul 1:30, setengah 2 untuk solat zuhur, kemudian makan tengah hari dan berhenti kerja pada pukul 5:30 petang untuk solat asar dan makan malam. Minta maaf, betul. Jadi mereka ini kenapa mereka tidur awal? Untuk menjimatkan minyak, Prof. Minyak untuk lampu pelita itu kan. Jadi mereka tidur awal. Kalau mereka tidur lambat kan banyak penggunaan minyak lagi di situ. Dari segi sosial pula, wanita Bugis ini masih agak konservatif lagi. Kerana mereka memakai tudung dan juga ada sebahagiannya yang memakai nikab, purda ya, kalau yang Bedak, cadar. Ya, cadar kalau di sini. Sama seperti juga Melayu Sarawak yang ada ketikanya memakai kain sarung yang ditutup di kepala sebagai tudung lah. Mereka ini tidak bebas untuk bergerak ke mana-mana, apalagi berhubungan dengan kaum lelaki yang dikenali. Ini demi menjaga adat dan juga ajaran daripada agama Islam. Dan yang menarik, Prof, mereka ini sangat terkenal dengan sifat yang suka berjimat cermat. Mereka ini sangat terkenal dengan sifat yang berjimat cermat. Jadi makanya tidak heranlah kenapa mereka ini menjadi usahawan yang berjaya di rantau. Kerana kalau kita lihat di sini, hidangan makanan mereka juga sangat ringkas. Lazimnya mereka hanya memakan makanan yang sudah ada atau ditanam di kawasan hutan seperti keladi, kemudian dicampur dengan nasi dan sayur-sayuran hutan seperti cendawan, pucuk rebung, dan juga ikan masin atau ikan belis kering, yang pada mereka itu sudah menjadi sesuatu yang istimewa, Prof, pada masa tersebut lah. Kan kalau sekarang tidaklah mungkin ya. Jadi selepas penat bekerja itu mereka tidur awal, macam yang saya katakan tadi, untuk menjimatkan minyak tanah itu. Mereka tahu nilai wang jadi disimpanlah untuk masa hadapan sebagai modal untuk membuka tanah baru, membayar upah pekerja, dan juga kos penyelenggaraan, maintenance untuk ladang,
Dan yang paling utama Prof, yang paling penting mengapa mereka berjimat adalah untuk menunaikan haji di Mekah. Itu yang paling penting pada mereka. Setelah banyak uang dia simpan itu, makanya yang 4 orang ini semua ada hajinya. Haji di depan tadi saya sebutkan nama-namanya tadi ada haji. Beli emas juga enggak? Itu belum itu belum saya ini lagi, nanti saya. Jadi ada falsafah yang menarik yang disimpulkan oleh pedagang-pedagang ini, yaitu buah kelapa adalah berpahala untuk ditanam. Hasilnya boleh diperolehi dan dijual berbiji-biji. Boleh juga disedekahkan kepada fakir miskin. Tidak seperti pokok getah. Dimakan tidak boleh, diberi sedekah juga tidak mungkin. Itu gambaran awal saya, Prof. Iya, iya. Nah, jadi menarik juga ya, bagaimana perantau Bugis yang dari Wajo ya, utamanya ini, bagaimana etos kerja dia dan tidak lalai menyelenggarakan ibadahnya, dan bagaimana menghemat dengan tidur cepat, makan yang sederhana, betul Prof. Tapi untuk tujuan yang lebih suci lagi, menjadi haji. Haji di Mekah. Nah, ini yang menarik di sini, kita banyak peneliti-peneliti ya yang sudah meneliti Bugis perantauan itu, tapi dari segi pedagang-pedagang di pasar ya, di Papua dan sebagainya, dan ada pola-polanya mereka, bagaimana awal sampai berjaya di sana. Ini menarik karena Bugis Wajo di Sarawak ini sebagai perintis pertanian. Nah, ini yang menarik ya. Betul, Prof. Jadi sekarang itu di situ masih pertanian atau sudah jadi kota? Sekarang ini sudah menjadi apa ya? Sudah mulai ditanam kelapa sawit, sebagai tanaman utama untuk di sana. Dan yang saya lanjut yang tadi ya, sejarahnya semasa zaman Jepun, keberadaan orang Bugis ini tidak menjadi masalah kepada Jepang lah ya. Suatu pendudukan Jepun ke tanah Melayu, termasuk ke Sarawak. Pada masa tersebut orang-orang Wajo ini mereka bebas untuk keluar ke mana, ke sana kemari, tanpa ada kerisauan, ketakutan dengan tentera Jepun. Kerana mereka ini membekalkan, selain daripada penanaman kelapa, mereka juga menanam sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang salah satunya menjadi sumber kepada pihak tentera Jepun itu sendiri. Makanya orang Bugis ini bebas. Pada masa tersebut, yang menariknya mereka mampu meningkatkan ekonomi pada masa tersebut. Sedangkan pada masa tersebut kan orang tempatan yang asli di situ merasa takut untuk keluar dari rumah kerana ada semacam ancaman daripada tentera-tentera Jepun. Tetapi orang Bugis ini bebas. Mereka dengan senang hati untuk berdagang kerana Jepun merasakan mereka ini adalah sumber untuk membekalkan makanan, maka tidak perlu diganggu kehidupan mereka. Itu, Prof. Ya. Jadi masa revolusi. Ya. Jadi setelah itu, ini jadi pertama kan 1925 datang. Setelah 1942 sampai 45 itu ya, masa Jepang. Setelah itu apa? Jadi selepas itu ramai daripada mereka yang sudah mulai berasimilasi dan berkahwin dengan penduduk tempatan, dan ada juga yang gelar sudah dihilangkan, maksudnya tidak lagi memakai pangkal nama Daeng. Itu kan sebagai ciri khas atau identiti orang Bugis itu sendiri. Sudah mulai ada istilah perabangan, maksudnya menggunakan istilah, kalau di sini Pat Daengan, di sana perabangan. Malah ada yang sebelah ibu orang Bugis, sebelah ayah orang tempatan lah,
orang aslinya di sana. Jadi istilah daeng, gelar untuk Bugis itu sudah mulai hilang. Malahan sampai sekarang pun ciri khas orang Bugis, maka rakan-rakan saya juga agak terkejut, kaget, karena menurut mereka di Sarawak itu tidak ada orang Bugis. Mereka jadi orang Sarawak sendiri yang menyatakan, yang bilang di Sarawak itu sebenarnya tidak ada orang Bugis. Walhal baru-baru ini Menteri Bahagian Kebudayaan Malaysia yang berasal dari Sarawak itu telah mengiktiraf makanan khas orang-orang di Sarawak itu adalah terdiri daripada makanan Bugis. Misalnya barongko, burasa. Nah, itu kan terbukti itu hak milik orang Bugis, dan ditulis di situ juga adalah makanan khas orang Bugis. Kalau ada makanan mesti ada orang Bugisnya. Saya nyatakan begitu dengan teman. Jadi sampai sekarang ini budaya mungkin masih diamalkan lagi, budaya Bugis itu makin diamalkan di Sarawak. Cuma yang perkawinan campur itu juga, apabila berlakunya perkawinan campur, maka orang tempatan yang lebih dominasi. Mungkin dari segi menyebarluaskan, lestarikan kebudayaan itu, orang-orang Bugis itu sudah mulai berkurang. Ini berbeza dengan di Sabah, seperti yang Prof Makoto bincangkan sebelum ini kan, sangat berbeza dengan di Sabah dengan di Sarawak. Kan di Sarawak itu ada bahasa khasnya sendiri. Apabila mereka berbahasa dalam bahasa Sarawak itu sangat berbeza. Kalau di Sabah masih lagi bahasa Sabah itu mirip, hampir dengan bahasa Indonesia. Itu juga salah satu yang mungkin menyebabkan ciri khas atau pengaruh orang Bugis di Sarawak itu sudah semakin hilang. Ya itu, Prof. Jadi nama sudah mulai berubah. Ya, nama. Terus perkawinan campur. Perkawinan campur. Terus apakah bahasa mereka masih tahu ya? Oh, masih itu juga, Prof. Jadi jangankan di Sarawak, di Sabah juga anak-anak yang milenial sudah tidak tahu berbahasa Bugis. Yang basic saja, Prof. Agak kareba, madeceng. Itu saja yang diketahui. Tabe, yang selebihnya itu sudah tidak ditahu. Apalagi kalau yang anak-anak milenial sekarang ini memang agak jauh lah untuk mengetahui. Begitu juga di Semenanjung. Di Semenanjung, jangankan anak milenial, anak orang-orang yang mungkin seusia Prof tetapi mempunyai keturunan Bugis tidak tahu langsung tidak tahu berbahasa Bugis. Kecuali ada satu keluarga di Johor itu yang berasal dari ini keturunan Bugis Wajo tadi yang saya nyatakan, beliau itu adalah seorang guru, Cikgu Abdul Hadi Ambo Intang. Itu generasinya itu sangat masih mahir berbicara dalam bahasa. Malah dia menjadi guru bahasa Bugis di Johor. Di Pontian kalau di Pontian. Itu dia ada rumah adat di sana. Museum adatnya itu. Jadi kalau di Sarawak memang orang sendiri tidak mengetahui keberadaan orang Bugis di sana, apatah lagi budaya dan bahasanya. Cuma yang menarik itu saya nyatakan tadi, baru-baru ini Menteri Bahagian Kebudayaan Pelancongan itu, kalau di sini wisata, telah mengiktiraf makanan tradisi orang Sarawak itu ada 2 makanan Bugis yang terlibat di dalamnya, itu adalah burasak dan barongko. Nah, itu kan ciri khas Bugis. Jadi kalau ada makanan tentulah ada yang itu, Prof. Baju-baju masih kalau pengantin itu mereka adat apa? Masih lagi pengaruh daripada sini, Sulawesi, seperti baju bodok, kemudian memakai busana pengantin. Di Sarawak juga ada, di beberapa perkampungan, sebab yang awal kedatangan orang Bugis di Sarawak itu di Kuching, tetapi ada daerah kecilnya yang dipanggil tadi sebagai Simunjan. Dan perkawinan mereka juga masih lagi mirip dengan di sini, Sulawesi. Sebahagiannya masih lagi. Cuma yang kan dia ada beberapa persalinan. Selepas itu pakaian adat Melayu, kemudian yang moden. Begitu juga di Sabah.
masih lagi ada pemakaian tradisional Bugis, seperti baju bodo, seperti busana Bugis, memakai jas Bugis, itu masih ada lagi. Malahan sudah menjadi semacam permintaan yang tinggi untuk orang-orang Bugis. Malah ada juga orang bukan Bugis yang berminat untuk menggayakan pakaian dan busana adat Bugis itu sendiri, Prof. Ya, yang ada 2 pertanyaan ini. Kalau masalah ini ya, apakah masih dibutuhkan orang-orang Bugis yang sudah menjadi merantau berapa generasi di sana dan di mana-mana itu, masih dibutuhkankah mereka mempertahankan budayanya? Tidakkah harus menyatu dengan budaya itu yang tempat rantau mereka? Bagaimana menurut pendapat? Kalau pada saya, Prof, kalau di Sabah itu sendiri, saya lebih sentuh Sabah ya, sebab di Sarawak tidak banyak aktiviti orang-orang Bugis. Kalau di Sabah itu sendiri, budaya Bugis itu masih dilestarikan. Cuma ada sedikit asimilasi jugalah dengan budaya lokal, budaya tempatan. Misalnya dalam konsep perkahwinan. Kan kalau perkahwinan di sini, apa ya, Prof, yang ini? Luka ya? Ya itu masih ada lagi. Ya. Cuma ada beberapa keluarga yang tidak memerlukan itu, hanya perlukan akad nikah sah dan sebagainya. Tapi kalau di setengah daerah yang masih kuat pegangan Bugisnya, itu masih lagi diamalkan, maka memerlukan orang lama lah istilahnya, orang-orang tua yang Toriolo yang datang awal dari Sulawesi itu sebagai dia punya wakil itu diperlukan. Dan kemudian yang ini juga sini ya. Itu saya sempat, Prof, semasa perkawinan saya itu. Saya saya dah lupa apa istilah dia itu. Jadi kalau adat-adat Toriolo itu yang maksudnya orang awal yang datang dari Sulawesi masih lagi memerlukan guideline atau petunjuk daripada orang-orang yang tua yang terdahulu. Toriolo lah maksudnya. Jadi kami masih memerlukan orang-orang yang lama, orang-orang tua, dan juga Pakacabing itu sendiri pun semuanya orang-orang yang sudah berumur ya, Prof, yang sudah berusia, yang datang awal ke Malaysia, ke Semenanjung juga. Jadi tidak ada aktiviti atau anak-anak muda yang berminat untuk mempelajari budaya tersebut lah. Makanya saya membeli buku Kecapi, Prof, itu sebab saya berhasrat untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana untuk melestarikan muzik atau ensemble Kecapi itu, khususnya di Sabah lah. Sebab di Sabah masih ada lagi perkumpulan orang-orang Bugis yang masih bermain Kecapi. Cuma dia dimainkan dalam aktiviti khusus atau seperti seminar persidangan orang-orang Bugis. Maka dimunculkanlah pemain-pemain Kecaping ini, tetapi semua yang agak sudah berusia sudah begitu, Prof. Jadi mungkin terkedepan itu walaupun sudah tidak ada Kecaping, tetapi setidaknya ada bahan rujukan untuk dibaca ya oleh anak-anak generasi akan datang. Iya. Masih ada kira-kira yang mau disampaikan tentang Bugis di Sarawak ini, terutama untuk kedepannya generasi ya, muda? Insyaallah ke depan nanti saya akan turun ke Sarawak sendiri untuk mengkaji lebih dekat, masihkah ada cikal bakal orang-orang Bugis, khususnya yang 4 tadi yang disebutkan itu, masihkah ada generasinya yang meneruskan leluhur mereka ini, apakah masih lagi berada di dalam ruang lingkup atau cakupan penanaman kelapa, atau sudah mengusahakan tanaman baru, kerana kita tahu di Borneo itu sendiri lazimnya tanaman yang utama sekarang adalah kelapa sawit. Jadi barangkali kelapa itu sebagai tanaman sampingan, bukan yang utama lagi ya. Jadi mungkin insyaAllah kalau selesai S3 saya tentang berkaitan dengan tajuk kajian saya ini, saya mungkin akan cuba untuk meneliti lebih dalam tentang keberadaan orang-orang Bugis di Sarawak, supaya masyarakat atau
teman-teman atau Prof sendiri dapat input atau maklumat yang lebih banyak tentang keberadaan orang-orang Bugis di Sarawak itu sendiri. Iya. Ya. Mungkin ada pernyataan terakhir dari Pak Alwi Ya. untuk para pemirsa di seluruh negeri kita, terutama yang di Sarawak. Ya. Pada saya nak nyatakan hargailah budaya yang kita ada, yang diwarisi atau yang ditinggalkan oleh orang tua kita sejak turun-temurun, kerana ketinggian atau peradaban sesuatu bangsa itu diukur salah satunya daripada budaya. Tanpa budaya itu kita tidak akan pergi ke mana-mana. Malahan orang-orang dari luar sangat mengagumi budaya kita. Kenapa kita lebih mengagungkan budaya mereka, sedangkan kita ada budaya yang lebih murni daripada budaya mereka. Jadi terus belajar, terus meneliti, dan terus menghargai budaya kita dimanapun kita berada, insyaAllah. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih pada Dr. Kandidat Alwi bin Daud asal Universitas Malaya, Kuala Lumpur, atas info-info awal tentang orang Bugis di Sarawak yang sangat menginspirasi bagaimana orang Bugis yang merantau tetap menjaga etos kerja budayanya, tapi generasinya dengan perubahan-perubahan zaman sudah mengalami juga tantangan-tantangan baru yang perlu juga dilihat lagi ke depan. Sampai berjumpa di Lego-Lego berikutnya. Gotong royong gerakan kebudayaan Sipakatau dari Sulawesi. Kuru Sumangata, salam Pancasila. Hari esok berawal hari ini, hanya dapat dibangun bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, rukun dan harmoni jadi kekuatan.